Amin. Silakan duduk. Shalom jemaat Tuhan. Tema firman Tuhan buat kita hari ini, disiplin rohani. Disiplin rohani murid Kristus. Setiap kita murid Kristus, setiap kita orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus sepanjang hidup kita. Bukan sewaktu-waktu, tetapi sepanjang hidup kita, kita menjadi saksi Kristus. Menyaksikan iman kita terhadap sesama. Menyaksikan iman kita kepada orang-orang yang di sekitar kita. Banyak orang Kristen yang berpikir, kalau aku sudah dibaptis, aku sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku, sorga sudah kudapatkan. Selesai sudah. Aku sudah mendapatkan sorga itu. Aku tinggal menikmati hidup karena aku sudah selamat. Aku tinggal menanti saat aku dipanggil Tuhan kembali kepada penciptaku. Menerima keselamatan bukanlah akhir dari tujuan kita di tengah-tengah dunia ini. Amin. Menerima keselamatan bukanlah akhir dari tujuan kita di tengah-tengah dunia ini. Karena setiap murid Kristus memiliki tugas. Seperti yang Paulus katakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 19. Tugas Paulus, tugas saudara dan saya, menyaksikan hidup yang benar untuk memenangkan sebanyak mungkin orang, untuk memenangkan sebanyak mungkin jiwa. Untuk menyaksikan hidup yang benar dan untuk memenangkan sebanyak mungkin jiwa bagi Tuhan. Hidup kita, hidup saudara dan saya harus mencerminkan hidup Kristus. Karakter Kristus, karakter Allah yang hilang ketika manusia jatuh dalam dosa. Karakter Kristus itu harus kembali ada dalam kita. Karakter Kristus itu harus mengubahkan setiap kita. Sehingga setiap kita harus merindukan perubahan dari hidup lama kepada hidup baru. Perubahan dari hari ke sehari. Tidak ada yang stuck, tidak ada yang tetap berjalan di tempat. Semua kita harus berubah dari hidup lama kepada hidup baru. Dan perubahan itu, nah ini yang harus kita perhatikan. Perubahan itu tidak kita dapatkan dengan instan. Tidak ada orang begitu besok dibaptis, tiba-tiba dia seperti malaikat. Enggak ada yang seperti itu. Kita perlu diproses dari hari ke sehari untuk menghidupi hidup Kristus itu dalam hidup kita. Dan kita harus terus bertumbuh. Untuk itu mari kita buka firman Tuhan. Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Satu Korintus ya, saya lupa. 1 Korintus 9. Ayat 24 sampai 27. Mari kita perhatikan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari? Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul.
Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Semua kita yang menjadi murid Kristus harus berubah. Harus menjadi serupa dengan Kristus. Kita diselamatkan bukan hanya untuk kita masuk ke sorga, tetapi kita diselamatkan untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga gambar Kristus, gambar Allah yang hilang ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, gambar itu kembali kita miliki. Karakter Allah itu kembali ada pada kita. Manusia berdosa ini dari hari ke hari, sejak kita harus berubah. Kita harus berubah. Makanya di dalam 2 Korintus 5:17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Hidup lama sudah tertinggal di belakang. Yang lama sudah berlalu. Dan yang baru datang. Sehingga tidak ada di antara kita yang terus hidupnya seperti itu dari hari ke hari. Terus seperti itu. Kita harus berubah. Proses perubahan untuk menjadi serupa dengan Allah ini dibutuhkan disiplin rohani. Dibutuhkan apa Bapak Ibu? Kita membutuhkan disiplin rohani untuk kita bisa berubah dari tabiat lama kita menjadi seperti Kristus. Karena untuk itu kita dipanggil. Di dalam 1 Korintus 9:24 tadi Rasul Paulus menganalogikan para pengikut Kristus sebagai atlet lari yang sedang berada dalam sebuah gelanggang pertandingan. Seorang atlet, dia akan lari, mengerahkan seluruh kekuatannya, mengerahkan seluruh tenaganya, waktunya, perhatiannya, untuk dia melakukan latihan sebelum dia masuk dalam pertandingan. Dari hari ke hari dia harus giat berlatih. Pertandingan hanya dilakukan beberapa waktu. Tidak ada pertandingan yang berhari-hari. Pertandingan lari itu kalau dia lari maraton, berapa lama dia lakukan. Kalau dia pelari sprint hanya berapa lama dilakukan. Tetapi setiap pelari ini, mereka mempersiapkan diri dengan baik. Mereka melakukan latihan fisik. Mereka menjaga pola hidup, pola makan. Bagaimana dia harus istirahat, makanan apa yang harus banyak dia makan, agar ada otot-otot yang kuat. Dia harus banyak makan protein, makanan apa yang harus dihindari. Itu harus diperhatikan oleh seorang atlet. Untuk dia memperoleh kemenangan. Untuk dia memperoleh hadiah. Untuk dia memperoleh mahkota yang fana, kata firman Tuhan. Apalagi saya, apalagi kita semua. Untuk memperoleh mahkota yang abadi itu. Untuk memperoleh mahkota yang tidak bisa hilang itu. Kita harus lebih lagi melakukan disiplin rohani. Kita harus lebih lagi berjuang untuk melakukan yang terbaik dari hidup kita. Agar kita dari hari ke hari ada perubahan. Amin. Sehingga tidak ada jemaat kemarin keras kepala. Sampai hari ini keras kepala. Kemarin suka bohong. Hari ini bertambah-tambah bohongnya. Kemarin baperan. Hari ini apa lagi? Saya dengar cerita ada pelayan Tuhan yang merasa dibully di gereja ini. Sedih enggak? Kita merasa menjadi korban tanpa ada yang mengorbankan kita. Kalau kita
ada masalah dengan orang, jangan kita langsung merasa orang itu salah, orang itu salah, orang itu salah. Kita harus mengoreksi diri kita. Apa yang sudah kita lakukan. Apalagi kita sudah pelayan Tuhan. Jangan gampang tersinggung. Jangan suka menyimpan kesalahan orang lain. Karena kita ini semua orang-orang berdosa. Itu firman Tuhan yang katakan. Kalau engkau mengaku engkau tidak berdosa, firman Tuhan katakan engkau adalah seorang pembohong. Jika pelari saja untuk mendapatkan mahkota yang fana, apalagi kita yang akan mendapatkan mahkota yang kekal itu. Kita harus melakukan segala sesuatu untuk membawa kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Jangan ada di antara kita yang anggap remeh dengan imannya. Jangan ada di antara kita yang menganggap remeh keselamatan itu. Keselamatan itu sangat berharga. Amin. Darah Kristus dicurahkan di kayu salib untuk menebus engkau dan saya. Bukan karena engkau layak. Bukan karena aku layak. Tetapi semata-mata karena kasih-Nya. Sebagai ungkapan syukur kita atas kasih Tuhan yang besar itu. Kita harus belajar, mau diproses untuk berubah dari hari ke hari untuk semakin serupa dengan Kristus. Karena hanya dengan cara itu saudara dan saya bisa menjadi saksi Kristus. Amin. Hanya dengan cara itu, tidak ada lain. Hanya dengan cara itu kita bisa menjadi saksi Kristus. Menyaksikan hidup Kristus dalam hidup kita. Paulus mengajarkan kepada kita untuk memenangkan pertandingan rohani yang diwajibkan bagi setiap kita. Kita membutuhkan disiplin. Di ayat 25 dikatakan, disiplin pertama yang kita harus miliki adalah menguasai diri. Aku harus menguasai diriku untuk aku bisa berubah menjadi seperti Kristus. 1 Korintus 9 ayat 25 dikatakan seperti ini. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Untuk memenangkan suatu pertandingan, seorang atlet, seorang olahragawan harus menguasai dirinya agar pada saat pertandingan ia dapat mengalahkan setiap tantangan. Ia dapat sehingga dia memperoleh hadiah. Demikian juga kita, murid-murid Kristus. Untuk kita memenangkan pertandingan iman dalam gelanggang kehidupan ini. Kita harus dapat menguasai diri dalam segala hal. Menguasai pikiran kita. Sehingga pikiran kita tidak memikirkan hal yang sia-sia. Menguasai kehendak kita. Sehingga kehendak kita tidak menghendaki hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Perkataan kita. Semua kita selaraskan dengan kehendak Allah. Kita harus menguasai diri. Kita harus menguasai emosi kita. Sehingga kita tidak gampang meluap. Banyak orang sudah pelayanan di gereja. Sudah menjadi anak Tuhan. Sudah bangkotan menjadi anak Tuhan. Tetapi tidak bisa menguasai emosi. Tidak bisa menguasai kemarahan. Gampang meluap. Gampang emosi. Gampang marah. Firman Tuhan di dalam Amsal 29 ayat 22. Tolong ditampilkan. Ayat 22. 29.
Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar, orang yang baperan, banyak pelanggarannya. Emosi yang tidak terkontrol akan menimbulkan perselisihan, akan menimbulkan pertengkaran dan masalah baru, sehingga mengakibatkan kerugian bukan saja untuk diri kita yang gampang marah ini, tetapi juga buat orang-orang di sekitar kita. Untuk itu kita harus menguasai diri. Kita harus hidup oleh roh dan menundukkan diri di bawah pimpinan roh. Tanpa pimpinan Roh Kudus, engkau dan saya tidak akan pernah bisa menguasai diri. Kita harus menundukkan diri di bawah pimpinan roh. Kita harus menundukkan diri di bawah pimpinan Tuhan, sehingga kita tidak dikuasai kemarahan. Amin. Jangan ada orang yang lekas marah. Lekas marah itu tidak pernah membawa manfaat. Kalau engkau lekas marah, engkau sering salah mengambil keputusan. Benar? Kalau engkau lekas marah, engkau akan sering menyesali tindakanmu. Kita belum tahu keadaan yang sebenarnya kita sudah marah. Kita sudah melakukan hal yang tidak sepantasnya. Untuk itu berusaha untuk lebih sabar, untuk menghindari pertengkaran, untuk menghindari kemarahan orang lain. Amarahmu tidak pernah membawa keuntungan bagi siapapun. Amarah itu hanya menimbulkan kerugian. Seringkali bukan besarnya masalah yang membuat kita tersandung. Seringkali bukan besarnya persoalan yang membuat kita jatuh dalam dosa. Tetapi karena kurang penguasaan diri. Kita terlalu responsif terhadap segala sesuatu. Kita tidak belajar untuk mendengar. Setiap jemaat harus belajar. Harus punya keahlian untuk mendengar. Saya seringkali jengkel dengan orang, saya menyampaikan sesuatu, belum selesai apa yang saya sampaikan, sudah mengambil kesimpulan. Karena apa? Karena tidak punya keahlian untuk mendengar. Kita harus punya kesabaran untuk mendengar. Amsal 25 ayat 28 dikatakan, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Artinya kota ini lemah, kota ini gampang diserang oleh musuh. Kota ini mudah dikalahkan. Orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya akan mudah mengalami kekalahan dalam hidup. Akan mudah sekali dikalahkan. Karena tidak ada kekuatan. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri seperti ini, jangan berharap bisa memenangkan jiwa untuk Tuhan. Jangan berharap menghasilkan buah. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri, engkau tidak pernah dapat berbuah yang bisa dinikmati orang lain. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri cenderung untuk menjadi batu sandungan bagi orang lain. Benar apa iya? Orang yang masuk dalam pertandingan iman juga harus menguasai setiap perkataan yang keluar dari mulutnya. Kita harus belajar untuk mengendalikan. Ada disiplin rohani. Mulut kita ini harus kita arahkan
untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita harus perkataan yang memberkati sesama. Jangan yang menyakiti sesama. Sebelum kita mengeluarkan kata-kata dari mulut kita, mari kita pikirkan dulu orang lain tersakiti enggak dengan ucapan kita. Orang lain tersinggung enggak dengan ucapan kita. Orang lain marah enggak dengan ucapan kita. Jangan ada orang yang bangga dengan dosanya. Ya aku kan seperti ini mau diapain? Senang banget loh jadi anak buahnya iblis. Kalau kita anak Tuhan itu tidak ada yang abu-abu. Anak Tuhan itu, ya kalau bukan anak Tuhan ya anak iblis, hanya itu, enggak ada. Anak tengah-tengah itu enggak ada. Sehingga ketika kita sering mengeluarkan kata-kata kotor kepada orang lain, kata-kata yang mengutuki orang lain, Tuhan akan minta pertanggungjawaban dari setiap mulut kita. Amin. Hati-hati menggunakan mulut kita. Hati-hati menggunakan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Yakobus 3 ayat 2 dikatakan seperti ini. Yakobus 3 ayat 2. Sebab kita bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Artinya apabila kita dapat mengendalikan mulut kita, kita akan dapat mengendalikan seluruh tubuh kita. Hati-hati dengan mulut. Amin. Hati-hati kita mengeluarkan kata-kata dari mulut kita. Biarlah kata-kata yang keluar dari mulut kita ini, kata-kata yang memberkati orang. Ketika kita menyelaraskan setiap perkataan yang keluar dari mulut kita dengan firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan, dari situ kita akan berubah. Berubah seperti yang Allah mau. Karakter Allah itu akan ada bagi kita. Apalagi yang harus kita perhatikan dalam hidup ini? Keinginan mata. Ini sekarang ini anak-anak muda saya kalau lihat ya, HP itu kan apalagi kayak Samsung itu. Kayaknya tiap bulan ada yang baru ya. Kita lihat HP orang, kita pengen. Itu keinginan mata. Setiap kita pengen seperti itu, kredit. Ngapain kau kredit HP? Engkau pebisnis sekolah, anak sekolah, tapi kredit HP karena ganti mau HP baru. Kalau HP itu kalau kita belum kaya raya, HP itu gunakan sesuai dengan tujuannya. Untuk alat komunikasi, bukan untuk gaya-gayaan. Orang kita nggak kaya kok kita gaya-gayaan pakai HP. Motor. Setiap ada motor baru kita ini, kontrakan kita kecil, kita beli motor yang gede. Bingung saya taruh di mana itu, motor punya tempat untuk parkir. Kau tidak punya tempat untuk duduk. Selesaikan dengan keadaan kita. Jangan lapar mata. Apa-apa yang kita lihat, orang mulai trennya baju seperti ini kita mengikuti. Trennya seperti itu kita mengikuti. Jangan ada yang lapar mata. Amin. Beli sesuai dengan kebutuhanmu. Tahun 2017 itu saya banyak sidang di pengadilan tipikor. Yohana pernah sekali antar saya ke sana. HP saya waktu itu BB yang 1 juta umat. Setiap saya terima telepon, Yohana langsung cubitin saya. Punya rasa malu kek, umpetin kek, gak malu dilihat orang. Saya gak pernah naruh harga diri saya dengan barang yang saya pegang. Mama kepedean katanya, emang saya pede sebagai anak Tuhan. Enggak ada orang yang memusuhi saya karena HP saya jelek, enggak. Belajar, terutama anak muda.
Jangan harga dirimu engkau taruh di HP itu. Harga dirimu karena engkau mengenal Tuhan. Harga dirimu karena engkau pelaku firman Tuhan. Harga dirimu karena karaktermu semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Amin. Jangan pada benda. Benda-benda seperti itu hanya menyesatkan engkau, hanya membawa engkau ke neraka. Hobi. Apa? Kesenangan. Itu juga harus kita perhatikan. Kalau kita mau ada disiplin rohani dalam hidup kita, untuk kita semakin serupa dengan Kristus, jangan hobimu, jangan kesenanganmu membawa engkau ke neraka. Amin. Banyak orang percaya yang tidak dapat mengendalikan dirinya dengan kesenangannya. Kesenanganmu bisa menjadi berhala. Kalau waktumu, uangmu kau banyak habiskan untuk kesenanganmu, hobimu itu menjadi berhala. Itu menjadi Tuhanmu. Jangan ada orang yang melakukan itu. Saya pernah dengar orang, kalau saya enggak main biliar, saya enggak ini. Serasa enggak bahagia kalau enggak main biliar. Rendah banget hidupmu. Kebahagiaanmu hanya ditentukan dengan hal-hal seperti itu. Buang hal-hal yang membuat engkau jauh dari Tuhan. Hobimu, kesenanganmu, jangan jadi berhala dalam hidupmu. Amin. Penguasaan diri membuat kita mampu berpikir lebih dewasa, bersikap lebih tenang, dan bertindak lebih hati-hati. Kita dapat mengontrol setiap tindakan kita. Kita dapat mengontrol setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Kita mampu menilai segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Amin. Kita menilai segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Sehingga ketika kita dinasehati, kita jangan berkata, aku dibuli. Bedakan dibuli dengan dinasehati. Kalau engkau kurang, engkau dinasehati. Kau harus berubah. Bukan merepet di belakang kau katakan kau dibuli. Enggak. Kita tidak pernah bisa berubah dengan cara seperti itu. Amin. Kita tidak bisa berubah. Kita hanya bisa berubah ketika kita merelakan hati kita untuk diubah oleh Tuhan. Kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Jangan ada yang kita tahan-tahan dalam hidup ini. Menguasai diri atau penguasaan diri ini merupakan salah satu dari buah roh yang ada di Galatia 5 ayat 23. Penguasaan diri, buah roh ialah, depannya kan itu, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Penguasaan diri ini harus ada pada setiap kita anak-anak Tuhan. Untuk kita bisa menguasai diri, kita harus hidup oleh roh dan menundukkan diri di bawah pimpinan roh. Tanpa pimpinan Roh Kudus, kita tidak bisa menguasai diri kita. Untuk itu setiap kita murid Kristus, relakan dirimu dipimpin oleh roh. Amin. Galatia 5 ayat 16 dikatakan seperti ini. Galatia 5 ayat 16 dan ayat 24. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh roh, hiduplah dalam pimpinan roh, maka kamu tidak akan dikuasai kedagingan. Selama kamu dikuasai oleh kedagingan, kamu tidak menyerahkan hidupmu dalam pimpinan roh, kamu tidak bisa hidup berkemenangan. Ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh.
Menjadi murid Kristus berarti menyerahkan kendali hidup kita dalam pimpinan Roh. Amin. Bukan dalam kendali kita. Hidupku bukan dalam kendaliku. Hidupku bukan aku yang atur. Hidupku dalam pimpinan Roh Kudus. Jika setiap kita murid Kristus menyerahkan kendali hidupnya pada pimpinan Roh Kudus, maka kita akan mengalami perubahan yang radikal. Dan kita akan menghasilkan buah roh. Kita akan mengalami perubahan yang radikal dalam hidup kita. Tadinya kita pembohong, sekarang kita orang yang jujur. Karena kita sudah mengikis itu, membuang itu. Karena kita sudah dipimpin oleh roh. Yang tadinya kita malas, sekarang kita menjadi orang yang rajin. Yang tadinya kita suka mencuri, sekarang kita tidak mau mencuri. Kita bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Yang tadinya kita pemarah, sekarang kita orang yang sabar, orang yang lemah lembut, yang mau dengar-dengaran. Kita semua menjadi berubah. Kita hidup dalam pimpinan roh. Sehingga buah roh itu yang ada tadi di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu hidup dalam hidup kita. Buah roh itu adalah karakter Kristus. Ketika karakter Kristus itu hidup dalam hidup kita, kita menjadi serupa dengan Allah. Amin. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri itu ada dalam diri kita. Kalau ini ada dalam diri kita, kita menjadi murid Kristus yang menjadi saksi-saksi Kristus melalui kehidupan kita. Yang kedua, disiplin rohani yang harus kita lakukan terdapat di dalam 1 Korintus 9 ayat 26. Kita baca sama-sama. 1 Korintus 9 ayat 26. 1, 2, 3. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Amin. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, kata Rasul Paulus. Seorang pelari, dia berlari untuk mencapai garis finish. Dia tahu tujuannya. Dan seorang petinju, dia tidak memukul sembarangan. Sehingga pukulannya ini bermanfaat. Dia harus tepat sasaran. Dia harus tahu mana yang harus untuk melemahkan lawan. Sebagai anak Tuhan, melakukan pertandingan rohani dengan sungguh-sungguh berarti kita berlari pada tujuan. Kita tidak berleha-leha dalam hidup. Amin. Kita menjadi bekerja keras. Kita menjadi orang yang rajin. Bukan kerja kalau dilihat orang. Bukan bekerja hanya untuk mendapatkan pujian. Si Anu itu pelayan Tuhan yang baik. Mau lo ngatur kursi? Kalau ada orang pegang-pegang kursi. Ketawa iblis lihat kau kayak gitu. Siapa yang ketawa? Iblis, bukan Tuhan. Ini anak buahku nih. Setia banget melakukan kebohongan katanya. Lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Berlari pada tujuan. Apa yang harus kita lakukan untuk kita menjadi serupa dengan Kristus, untuk kita bisa menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kita harus berlari, kita harus bekerja keras. Jangan ada yang bermalas-malasan. Hidup seorang murid Kristus adalah seperti hidup seorang atlet tadi yang tidak sembarangan lari. Kita tahu tujuan kita. Tujuan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tujuan kita untuk menyukakan hati Tuhan. Tujuan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, harus kita terus mengarahkan pandangan kita kepada tujuan kita.
Tujuanku untuk mempermuliakan Engkau Bapa. Karena untuk itulah Engkau panggil aku sebagai hamba-Mu, sebagai murid-Mu. Sehingga kita tepat sasaran. Tidak salah melangkah, tidak salah dalam bertindak. Semua yang kita lakukan, tujuan kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Pergunakan waktumu dengan baik. Sebagai anak Tuhan, untuk berlari pada tujuan, kita harus pergunakan setiap waktu yang ada untuk berlari pada tujuan. Jangan hidup sembarangan, jangan hidup asal-asalan. Gunakan hidupmu untuk memuliakan nama Tuhan. Gunakan hidupmu untuk menghasilkan buah kebaikan-kebaikan yang ada dalam hidupmu, yang bisa dinikmati orang lain. Bukan seberapa besar yang kau miliki, bukan seberapa banyak yang kau miliki, tetapi ada kerelaanmu untuk membagi hidup bagi sesama. Amin. Pusat hidup kita bukan untuk kebahagiaan dunia. Kalau itu yang masih engkau cari, engkau akan sering kecewa. Pusatkan hidup kita kepada kebahagiaan surgawi yang kekal. Amin. Ada mahkota abadi yang Allah sediakan bagi setiap kita. Sebagaimana Rasul Paulus yang tujuan hidupnya diarahkan untuk memenuhi panggilan surgawi. Supaya ia memperoleh mahkota yang abadi dari Allah. Seharusnya saudara dan saya melakukan hal yang sama, yang menjadi perhatian kita, yang menjadi pengejaran kita dalam hidup ini. Mahkota yang abadi itu bukan kesia-siaan. Artinya kita pun harus memiliki hidup dengan tujuan yang sama, yang kita arahkan dari hari ke sehari, semakin mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Bagaimana agar kita mempermuliakan nama Tuhan? Itu yang kita lakukan, itu yang senantiasa ada dalam hidup kita. Seperti seorang atlet, tidak mudah baginya untuk mendapatkan kemenangan. Demikian juga kita orang Kristen, tidak mudah kita untuk mencapai tujuan itu. Banyak tantangan yang kita hadapi untuk berlari pada tujuan. Ada kesulitan, ada rintangan, ada tantangan, ada godaan. Semua kesulitan, godaan, tantangan, dan rintangan itu akan bisa kita kalahkan kalau mata kita tertuju kepada Tuhan. Kalau mata kita tertuju kepada firman-Nya yang akan memberi kekuatan bagi kita. Ada tekad yang kuat untuk terus bertumbuh. Aku harus bertumbuh. Aku harus bertumbuh dalam segala musim hidupku. Di dalam ketika aku susah, ketika aku menghadapi penderitaan, ketika aku menghadapi masalah, ketika aku sakit, aku harus tetap bertumbuh. Ada tekad yang kuat bagi kita untuk berubah menjadi seperti Kristus. Di dalam suka dan duka, aku harus bertumbuh. Amin. Untuk itu di sini dibutuhkan disiplin rohani. Disiplin rohani untuk beribadah. Beribadah dengan tekun, memiliki hati yang lapar dan haus untuk menikmati hadirat Tuhan. Kalau setiap kita jemaat Tuhan datang ke tempat ini beribadah, kita beribadah dengan tekun. Kita konsentrasi ketika memuji Tuhan, kita sungguh-sungguh memuji Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga sungguh-sungguh memberikan hati kita. Kita memiliki hati yang lapar dan haus untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita akan sungguh-sungguh menikmati ibadah. Amin. Kalau kita memiliki hati yang lapar dan haus untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan, kita akan bersemangat dalam ibadah. Karena kita tahu ada janji Tuhan, ada berkat dalam setiap ibadah yang lahir dari hati yang sungguh-sungguh untuk menyenangkan hati Tuhan. Engkau tidak mendapatkan apa-apa ketika engkau ibadah asal-asalan. Kita perlu disiplin rohani. Kita harus ada tekad dalam hidup kita. Aku harus berubah.
Aku harus ada disiplin rohani ketika aku datang beribadah. Aku mau beribadah dengan tekun. Aku mau beribadah dengan serius. Aku mau mendengarkan firman Tuhan dengan serius. Aku harus menikmati ibadah itu. Sehingga setiap pujian yang keluar dari mulutku, walaupun suaraku fales, tetap menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sehingga kita tidak hanya sekedar datang ke gereja. Kita tidak hanya sekedar melayani, ambil bagian dalam pelayanan. Tetapi kita menikmati ibadah itu. Kita menikmati pelayanan itu. Disiplin rohani yang perlu juga kita harus lakukan dalam hidup kita. Disiplin untuk baca firman. Siapa di antara jemaat ini yang rutin baca firman? Jawab masing-masing dalam hatimu, nggak usah tunjuk tangan. Disiplin untuk baca firman. Baca firman ini kita lakukan secara rutin. Tidak ada orang yang bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Kristus kalau engkau tidak pernah baca firman. Engkau pembohong kalau kau bilang, aku bertumbuh tanpa baca firman. Baca firman ini lakukan secara rutin. Kita tentukan waktu baca kita. Kapan kita mau baca firman Tuhan? Jangan baca firman kalau ada waktu. Tetapi kita baca firman, kita sediakan waktu yang khusus kapan kita harus baca firman. Miliki hati yang lapar dan haus untuk mengerti kehendak Allah melalui baca firman. Karena dari situ otot rohanimu akan kuat. Engkau berikan makanan rohani. Kita tidak hanya butuh, kalau pelari butuh makanan bergizi untuk membentuk ototnya. Kita butuh firman Tuhan. Amin. Di dalam Matius 4 ayat 4 Tuhan Yesus berkata seperti ini. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan rohani kita. Firman Tuhan bukan hanya untuk kita baca, tetapi harus kita renungkan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kita baca firman Tuhan tentang kasih, kita belajar menerapkan kasih itu. Kita mengasihi sesama, kita mengasihi orang yang menyebalkan, kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Kita belajar melalui firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu kita baca secara rutin, otot-otot rohani kita akan kuat. Jika engkau rajin baca firman Tuhan, engkau akan bertumbuh menjadi seperti Kristus. Engkau akan kuat menghadapi tantangan. Amin. Enggak gampang lemah. Persoalan sedikit langsung hancur. Persoalan sedikit langsung lemah. Ada masalah sedikit langsung down. Perlu healing. Amit-amit. Remaja sekarang dikit-dikit perlu healing. Tersinggung karena maknya perlu healing. Dikatain temannya dikit perlu healing. Langsung hancur, langsung down. Kalau otot rohani kita kuat, kita tidak gampang roboh. Seperti petinju. Dipukul seperti ini, karena kuda-kudanya sudah kuat, ototnya kuat. Dipukul seperti ini dengan masalah. Ada badai kehidupan menerpa kehidupan kita. Ada masalah besar dalam kehidupan kita. Karena otot-otot rohani kita sudah kuat, kita tidak sampai tergeletak. Kita bisa berdiri, tetap berdiri kokoh sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Disiplin rohani yang juga harus kita lakukan. Yang sama pentingnya dengan baca firman Tuhan dan beribadah. Berdoa. Karena berdoa adalah nafas kehidupan. Kalau engkau orang Kristen, engkau tidak berdoa, engkau adalah orang Kristen yang mati secara rohani. Karena orang Kristen itu harus berdoa. Jadi kalau engkau tidak berdoa, engkau sebenarnya mayat-mayat hidup secara rohani. Engkau bukan, rohmu tidak. Engkau beri makanan apa-apa.
Kita harus menikmati doa. Sebagaimana kita baca firman, kita harus memberikan waktu kita untuk kita berdoa datang kepada Tuhan, untuk berkomunikasi dengan Tuhan, untuk menyampaikan pengagungan kita kepada Tuhan. Tentukan waktumu. Bangun tidurkah? Engkau berikan waktu. Tuhan, aku tidak punya waktu banyak. 5 menit ya Tuhan, ya gak apa-apa. Sebelum tidur, aku mau berdoa Tuhan. Aku ini waktuku sangat sibuk Tuhan. Aku orang paling sibuk di GB Kampung Belakang. Waktuku cukup 3 menit. Ya udah lakukan itu dengan setia. Engkau akan bertumbuh. Engkau akan berubah. Kalau engkau melakukan disiplin rohani ini. Engkau rajin berdoa. Dan saya rindu kita tidak hanya berdoa bagi diri kita. Tetapi seperti yang Paulus dorong kepada jemaat di Efes, kepada Timotius anak rohaninya. Dia menggerakkan jemaat itu untuk menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Untuk menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Untuk siapa? Bukan untuk dirinya, tetapi untuk semua orang. Untuk para pembesar, untuk para pemimpin gereja. Naikkan doa syafaatmu. Engkau tidak melihat di Kampung Belakang dan Villa Taman Bandara ini masih sangat banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Ketika engkau setia mendoakan mereka, tanpa engkau sadari, doamu menjadi kesaksian bagi mereka. Mereka mungkin diselamatkan Tuhan karena doa-doamu. Amin. Lakukan itu dengan setia. Belajar melakukan itu. Belajar kita menjadi berkat bagi orang lain. Paulus katakan, berdoa untuk semua orang. Untuk apa? Untuk ketentraman dan ketentraman hidupmu katanya. Makanya kita perlu mendoakan pemerintah kita. Yang ketiga, disiplin rohani yang dilakukan oleh Paulus adalah melatih tubuh atau melatih diri. 1 Korintus 9 ayat 27. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Seorang atlet untuk memenangkan suatu pertandingan harus melatih dirinya secara ketat. Setiap hari dia harus melatih dirinya. Sebagai murid Kristus, kita pun harus melakukan hal yang sama. Melatih tubuh dan menguasai seluruhnya. Berarti berjuang untuk dapat menguasai diri dari belenggu keinginan-keinginan daging kita yang bertentangan dengan kehendak Allah. Melatih tubuh, melatih diri, berarti mematikan segala kedagingan yang masih menguasai hidup kita, yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kita tidak bisa berubah menjadi seperti Kristus. Kita tidak bisa memiliki karakter Kristus kalau kita masih dikuasai oleh kedagingan. Kita harus belajar. Apa sih yang harus kita buang dari hidup kita? Kita harus menguasai keinginan kita. Kita harus melatih tubuh kita agar sungguh-sungguh kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita berubah. Dalam Kolose 3:5 dikatakan seperti ini. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Itu ayat 5, ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kita harus melatih tubuh kita untuk dipakai sebagai senjata kebenaran, bukan untuk melakukan hal-hal yang najis yang mendukakan hati Tuhan. Kita buang apa dari hidup kita yang masih ada. Hal-hal yang najis, hawa nafsu, nafsu jahat, percabulan, keserakahan, penyembahan berhala,
Penyembahan berhala tadi, kesenangan yang berlebihan, yang kita nikmati, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, buang itu dari hidup kita. Sehingga kita berubah. Kita harus melatih tubuh kita, melatih diri kita, membuang itu semua. Jangan sampai kita masuk ke dalam neraka karena kelakuan kita, karena kejahatan kita, karena hal-hal yang buruk yang masih ada kita simpan dalam diri kita. Setiap orang percaya, untuk engkau bisa membuang itu, harus hidup dalam tuntunan roh, bukan keinginan daging. Sebab keinginan daging itu membawa engkau kepada maut, membawa engkau kepada neraka. Di dalam Ibrani 12 ayat 1, tolong tampilkan. 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Setiap kita murid Kristus harus menanggalkan setiap dosa yang masih melekat dalam hidup kita. Untuk kita dapat berjalan bersama dengan Tuhan. Kita arahkan pandangan kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan kita ada yang dikuasai oleh hal-hal yang sia-sia. Tetapi mari kita tekun memikul salib kita. Sebagaimana Yesus yang memikul salibnya. Yang tetap taat sampai mati di kayu salib. Kita pun harus melakukan hal yang sama. Kita memikul salib, kita mungkin diperhadapkan satu sama lain. Besok kita bisa bertengkar satu sama lain. Kita besok bisa berselisih pendapat, baik itu di dalam rumah tangga, baik itu dalam pekerjaan, di lingkungan pekerjaan kita, di dalam lingkungan masyarakat kita, di dalam lingkungan pelayanan kita. Kita bisa salah paham dan berselisih satu sama lain, beda pendapat. Tetapi kalau kita ada di dalam Kristus, kita bertumbuh, ada disiplin rohani yang kita lakukan dalam hidup kita. Kita katakan, jangan itu membuat kita menjadi perpecahan. Tetapi itu sebagai sarana Allah untuk membentuk kita. Amin. Ada orang yang menjengkelkan. Itu kita lakukan, oh iya dia masih seperti itu. Ini mungkin cara bagi Tuhan untuk memberi aku semakin sabar. Ada orang yang hanya mau untung. Oh ya, Tuhan memberikan aku kesempatan untuk semakin naik tingkat. Karena firman Tuhan di dalam Amsal 27 ayat 17 dikatakan, besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Melalui kehidupan orang-orang yang ada dalam lingkungan pergaulan kita, kita dibentuk oleh Allah. Amin. Asal kita merelakan dirinya, kita katakan aku harus kuat menghadapi dia. Aku harus kuat menghadapi dia. Aku harus belajar mengerti menghadapi dia. Karena orang-orang di sekitar kita, Tuhan pakai untuk lebih meningkatkan kualitas iman kita. Untuk kita terus bertumbuh seperti apa yang Allah kehendaki. Amin. Mari kita tundukkan kepala.